selamat pagi, salam sejahtera saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam sarapan pagi pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sarapan pagi pada hari ini saya akan beri judul menjadi yang terbaik di dalam bidangnya. Puji Tuhan, kita buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang 10 bagian A. Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Saya akan bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ada pernyataan dari Raja Salomo. Kita tahu siapa itu Raja Salomo. Dia adalah raja yang penuh hikmat. Dia diberkati dengan kekayaan, dia diberkati dengan kedudukan, kemasyuran, bahkan hikmat yang daripada Tuhan sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan pasti hal ini juga menjadi dambaan atau kerinduan dari semua orang. Berhikmat, kaya, berkedudukan, kemudian termasyur dan lain sebagainya. Kalau ini dimiliki dan ada dalam diri Raja Salomo, yang pasti Raja Salomo mengerjakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia tidak dengan tidak asal-asalan, ya. Pasti Raja Salomo mengerjakan setiap tugasnya yang Tuhan percayakan kepada dia sebagai seorang raja memimpin bangsa Israel. Pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh, gak asal-asalan. Karena Raja Salomo pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa hasilnya kita tahu. Dia dikatakan sebagai seorang raja yang berhasil. Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga rindu setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan tidak asal-asalan. Kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti Raja Salomo. Kita baca di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Amin. Kita belajar dari tukang periuk dan bejana. Kita sudah tahu semua, Bapak Ibu Saudara, tukang periuk itu adalah menggambarkan pribadi Tuhan sendiri. Sedangkan bejana dari tanah liat itu siapa? Kita sebagai ciptaannya. Tukang periuk itu, bejana itu, sebagai tukang periuk itu ingin membentuk satu bejana yang indah. Kalau tuh ada bejana itu yang rusak, ya, ada bagian yang mungkin perlu diperbaiki, dia perbaiki. Dia ingin tukang periuk ini ingin membentuk satu bejana, satu wadah yang indah, yang terbaik. Kita tahu sekali lagi bahwa tukang periuk itu adalah gambaran pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan bejana itu adalah gambaran pribadi kita sebagai orang yang ditebus. Tuhan inginkan setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ya. Tuhan inginkan kita tidak menjadi bejana yang gak berguna, tetapi ingin menjadi bejana yang indah, yang terbaik. Nah, demikian juga kita ingat ya perumpamaan tentang talenta. Kita tidak usah baca, Bapak Ibu Saudara bisa baca kalau mau baca di dalam Matius 25 ayat 14-30, bagaimana seorang tuan itu
dia memberikan talentanya kepada hambanya. Ada yang 2, ya, ada yang 5, ada yang 1. Semua diberi talenta, ya, sesuai dengan kemampuan hamba itu. Seorang Tuhan tahu, oh ini hambaku ini mampunya tak kasih 1. Oh hambaku yang satunya rasanya dia mampu lah tak kasih 2. Oh yang satunya rasanya mampu kalau dikasih 5. Ya, kemudian kita tahu cerita ini, hamba-hamba ini melakukan, ingin memberikan yang terbaik untuk tuannya. Dia bekerja sampai talenta itu berkembang, tetapi ada hamba yang tidak melakukan sesuatunya. Apa yang terjadi? Kita tahu dalam cerita itu. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberi talenta oleh Tuhan, apakah talenta itu kita biarkan? Apakah talenta itu kita mau kerjakan? Apa sih talenta itu? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing berbeda. Tadi hambanya berbeda, ada 2, ada 1, ada 5. Demikian juga kita lihat, kita mau tanya, Tuhan apa yang Engkau berikan kepadaku, aku mau kembangkan. Seperti Raja Salomo, dia diberi talenta sebagai seorang pemimpin, seorang raja. Dia kerjakan itu. Apa yang terjadi? Dia dikatakan seorang raja yang berhasil, penuh hikmat, kekayaan, kemasyuran. Demikian juga kehidupan kita, ya. Kalau Tuhan berikan talenta kepada kita, kita tidak bicara hanya bicara tentang tugas pelayanan yang Tuhan percayakan melalui Bapak Ibu Gembala saat kita ada di gereja, di gedung gereja, mungkin sebagai pemimpin pujian, sebagai terima tamu, ya, sebagai menjalankan kolekte. Kalau hari-hari ini kita semua tetap ada di rumah. Mungkin kita yang biasanya jadi terima tamu, kita tidak bisa mengerjakan itu karena kita harus ibadah di rumah. Tetapi ingat, talenta itu tidak hanya dikembangkan di gedung gereja, tetapi bisa kita kerjakan saat ini dimanapun kita berada. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita masih ada di rumah, kerjakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dengan baik. Sebagai seorang suami, kerjakan tugas kepercayaan saudara sebagai seorang suami yang baik buat keluarga saudara semua, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di rumah. Sebagai seorang istri, kerjakan saat-saat ini di saat kita ada di rumah. Jadikan kita sebagai seorang istri yang bijaksana, sebagai penolong untuk suami kita, sebagai ibu yang baik bagi anak-anak kita. Demikian juga tadi sebagai seorang suami, kerjakan tugas menjadi kepala keluarga yang baik, mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Demikian juga kalau kedudukan kita sebagai seorang anak, kita juga diberi talenta. Kerjakan tugas kita sebagai seorang anak yang baik, taati orang tua masing-masing di rumah, kerjakan bagian kalian di rumah. Itu kalau kita di keluarga, ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya menyampaikan sarapan pagi, saya juga katakan, inilah saatnya kita bisa melayani keluarga kita satu dengan yang lain. Itu talenta pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih membuka toko dengan situasi saat ini, sebagai seorang pemilik toko, kerjakan tugas kita untuk menjadi seorang pemilik toko yang bijaksana, yang memberkati pegawai-pegawai kita. Atau kita kerja di sekolah sebagai seorang guru. Hari-hari ini kita bekerja, guru-guru Immanuel bekerja di rumah masing-masing. Tetap kerjakan dengan yang baik, yang terbaik, ya. Itu selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah kita saat ini, kerjakan yang terbaik, beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahu, kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, itu berarti kita juga melayani Tuhan. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, beri
berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Dalam Pengkhotbah 9, kita kembali kepada Pengkhotbah 9 ayat yang 10 bagian B. Ayat 10 bagian B dikatakan, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Kalau Tuhan sudah panggil kita, apa yang kita dapat kerjakan? Sebagai seorang suami, kalau Tuhan sudah panggil, apa yang dapat dikerjakan untuk istri dan anak-anaknya? Sebagai seorang istri, kalau Tuhan sudah panggil, kelak untuk bertemu dengan Tuhan, apa yang dapat kita kerjakan untuk suami kita, untuk anak-anak kita selama kita masih hidup? Sebagai seorang anak, kalau Tuhan memang sudah panggil saatnya, Tuhan panggil untuk kembali bertemu dengan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita? Saatnya Tuhan masih berikan kesempatan. Hari-hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Bahkan kita tahu tanda-tanda akhir zaman, Tuhan hampir datang. Gunakan sementara waktu masih ada. Gunakan kita memberikan setiap talenta, kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pemimpin dalam satu perusahaan, sebagai karyawan, kerjakan yang terbaik. Yang terbaik, tidak dengan kekuatan kita, tapi dalam pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kuasanya kita perlukan. Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menyertai kita. Karena sehebat apapun kita manusia, tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja dalam hidup kita akan memampukan kita. Itu sebab kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik di pemandangan Tuhan, ayat yang saya bacakan juga waktu saya bawakan sarapan pagi, Kolose 3 ayat 23, ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan ayat ini lagi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan di rumah, di tempat kerja, di mana saja, kerjakan itu. Berikan yang terbaik kepada siapapun yang kita temui, yang kita layani, karena itu adalah bentuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan kepada siapa saja, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dapat saya berikan pada pagi hari ini, sarapan pagi. Kiranya memberkati kita, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.